Assalamualaikum Bu Endang. Selamat pagi Bu Kepsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Wah, semangat kali ya kelihatan hari ini Bu. Iya nih, Bu, karena hari ini saya bertemu dengan Ibu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Apa topik percakapan kita hari ini Bu? Coaching untuk supervisi akademik, Bu. Emangnya saat ini kondisi atau situasi saat ini seperti apa Bu? Sebelumnya saya sudah melakukan supervisi pada saat guru mengajar di kelas, namanya Bu Ulfa. Saya melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Ulfa masih dominan teacher center sehingga perlu ditingkatkan lagi agar pembelajaran berikutnya berpusat kepada peserta didik sehingga pembelajaran menjadi aktif, kreatif, bermakna dan menyenangkan, Bu. Oleh karena itu, saya perlu bimbingan dari Ibu untuk mensupervisi saya pada saat melakukan supervisi akademik lanjutan dengan coaching Bu bersama Bu Ulfa. Nah, kebetulan juga Bu, ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP Rekognisi Angkatan 8 Bu. Oh, oke. Saya siap membantu Ibu dengan senang hati. Apakah lembar aktivitas pengamatannya sudah ada, Bu? Oh, sudah Bu, ini sudah saya print. Oh, baiklah. Saya baca dan pahami dulu ya, Bu, lembar aktivitasnya. Tapi Baik, baik. sebelum kita melakukan supervisi, saya ingin mengetahui sejauh mana Ibu memahami tentang coaching ini. Menurut saya Bu, coaching merupakan proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk menggali potensi dan membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Kemudian prinsip coaching itu ada tiga Bu. Yang pertama menjaga kemitraan dengan coach, kemudian Mhm, percakapan kreatif, oke. kemudian ketiganya memaksimalkan potensi coach sehingga si coach dapat merencanakan aksi tindakan dan komitmennya dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Apa masih ada lagi, Bu? Kompetensi yang harus dimiliki coach adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan, kemudian bertanya dengan rasa. Oke. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam praktek coaching nantinya, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi present saya pada saat coaching bersama Bu Ulfa nanti, Bu. Oh, bagian present yang mana, Bu, yang Ibu inginkan untuk dikembangkan? Kemampuan untuk hadir seutuhnya bagi Bu Ulfa, kemudian keterbukaan dan fokus sebagai pendengar yang aktif. Bersabar mendengarkan apa yang disampaikan Bu Ulfa dan bersikap ingin tahu lebih banyak dalam menggali potensi beliau, Bu. Ada lagi, Bu? Selain present, saya juga ingin disupervise pada bagian memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dan bertanya dengan rasa, Bu. Sehingga pada saat coaching, Bu Ulfa bisa menemukan potensi dirinya dan mengembangkan potensi tersebut sebagai wujud dan pergerakan dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, Bu. Oh, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya, Bu, saya memiliki kelemahan di teknik present, Bu. Saya cenderung tidak sabar dan rasa ingin tahu banyak dalam menggali potensi pada saat coaching. Oh, begitu. Apa yang harus Ibu lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Saya akan berusaha lebih fokus dan sabar dalam mendengarkan. Hadir seutuhnya dalam menggali potensi coaching, membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga pada saat mendengarkan dan membuat pertanyaan itu penuh dengan rasa empati dan simpati Bu terhadap si coach. Wow, mantap, Bu. Mhm. Apa nih, yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Saya berharap kompetensi saya pada saat melakukan coaching berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, Bu. Di mana saya memiliki kemampuan untuk hadir utuh bagi coach
dan saya lebih terbuka serta fokus sebagai pendengar yang aktif. Mantap. Jadi apa Bu yang akan Ibu lakukan setelah ini? Saya akan melakukan supervisi akademik lanjutan, Bu, dengan mengcoaching Bu Ulfa. Kapan rencana pelaksanaan coachingnya Bu? Besok, Bu, tanggal 21 Oktober 2023, pukul 9 pagi di ruangan saya ya, Bu. Apakah Ibu bersedia untuk besok? Insya Allah dengan senang hati ya Bu ya. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya hari ini dan telah bersedia menjadi supervisor pada saat saya melakukan coaching nantinya. Kembali kasih Bu. Sampai jumpa besok ya Bu Kepsek ya. Baik, Bu, sampai jumpa besok juga ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Ulfa. Silakan masuk, Bu. Semangat sekali hari ini dan kelihatan cantik dan rapi sekali. Ibu bisa aja. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, setelah melakukan supervisi pembelajaran di kelas 5A, maka kita akan melakukan supervisi akademik lanjutan hari ini. Apa topik kita hari ini, Bu? Sesuai yang sudah disepakati, Bu, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, Bu. Oke. Apa yang ingin Bu Ulfa Yang Bu Ulfa inginkan dari supervisi ini? Saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik saya, Bu, melalui supervisi ini. Sejauh ini apa yang sudah baik yang Bu Ulfa lakukan dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya sih, Bu, ya, saya itu sudah memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam mengajar. Saya juga melakukan ice breaking, memberi materi melalui PowerPoint, seperti itu, Bu. Apa masih perlu Ibu kembangkan untuk melakukan peningkatan pembelajaran tersebut? Menurut saya, Bu, saya harus melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Ini, Bu, kelemahan saya. Saya hanya fokus memberikan penjelasan saja di kelas 5A, meskipun presentasi yang saya bikin itu sudah menarik. Nah, menurut Ibu, apa solusi yang akan Ibu lakukan untuk keluar dari masalah dan kelemahan Ibu tersebut? Bagaimana ya, Bu? Menurut saya akan mencoba menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, Bu. Kemudian saya akan menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran sehingga siswa merasa welcome dan senang dalam belajar. Selain itu? Mungkin saya harus melakukan pembelajaran yang bervariasi kali ya, Bu ya. Jadi saya harus menggunakan banyak strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan belajar, baik minat, gaya belajar, dan profil siswa. Atau saya juga bisa menggunakan alat peraga, kartu ajaib dalam pembelajaran, menggunakan kuisis sebagai evaluasi. Pasti ini sangat menarik bagi siswa di akhir pembelajaran. Nah, mantap itu. Terus apa yang harus Ibu siapkan untuk mewujudkan hal tersebut? Sepertinya saya harus membuat modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, Bu, nih, sebagai rencana awal dan pedoman saya sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Dan sepertinya saya juga akan membuat kartu-kartu ajaib sesuai dengan materi pelajaran. Saya juga akan membuat alat peraga serta membuat evaluasi pembelajaran dengan kuisis, Bu. Aduh, saya baru sadar ya, Bu. Ternyata ice breaking dan presentasi itu tidak cukup untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpihak pada murid ya. Super sekali, Bu. Nah, sekarang apa yang akan Ibu Ulfa lakukan setelah Ibu menjelaskan alternatif dari solusi tersebut? Tadi kan ada beberapa alternatif ya. Yang jelas saya akan mulai dari sekarang, Bu. Saya akan mulai dari sekarang mempersiapkan modul ajarnya, mulai dari materi, metode, model dan strategi pembelajaran, kemudian perangkat, alat, evaluasi pembelajaran, Bu. Semuanya akan saya siapkan dengan penuh perencanaan. Selain itu, saya juga selanjutnya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi
di kelas sesuai dengan tahapan yang sudah saya buat di modul ajar pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Wow, kapan nih Ibu akan melakukan hal tersebut? Langsung dong, Bu. Sudah ketemu Hmm. Ibu, langsung saya kerjakan nih. Oke, menurut Ibu berapa persen nih keberhasilan dari apa yang akan Ibu Ulfa lakukan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran yang berpihak pada peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang nanti Ibu Ulfa rancang? Wah, kalau seperti ini sih sepertinya 95% bisa sih, Bu. Ya ya ya, dukungan dari siapa saja nih yang Bu Ulfa butuhkan untuk mensukseskan rencana tersebut? Tentu saja dukungan dari Ibu, ya yang pertama sekali, rekan sejawat, dan juga saya Mhm. juga butuh dukungan dari siswa, Bu. Ya ya, dukungan yang seperti apa nih yang Bu Ulfa harapkan? Dukungannya yang jelas berupa motivasi, support, Mhm dan kerjasama yang baik, Bu, mhm. antara saya dengan siswa, begitu juga antara saya dan rekan guru yang lain. Selain itu masih ada lagi, Bu? Ya, tentu saja, Bu, dukungan dari kepala sekolah. Saya kan memerlukan fasilitas dan sarana prasarana untuk pembuatan alat peraga yang memadai, Bu. Nah, menurut Bu Ulfa, apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Baik, Bu, menurut saya sih kesimpulannya adalah untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, saya harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya dengan melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, Bu. Wah, mantap sekali ya. Semoga apa yang Bu Ulfa rencanakan akan segera terrealisasi. Tetap semangat, terus berkarya, dan selalu menginspirasi ya, Bu Ulfa. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih telah membantu dan menemukan solusi dari permasalahan dan kegalauan saya ya, Bu. Iya, Bu Ulfa kembali kasih ya, Bu. Saya pamit dulu, Bu ya. Saya akan kembali ke kelas dan menyiapkan Baik baik baik. semuanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ulfa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wah, 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 sepertinya ada yang super duper bahagia nih. Ibu bisa saja. Bagaimana, Bu, menurut pendapat Ibu terkait proses coaching yang telah saya lakukan tadi? Nah, sebelum saya beri tanggapan, coba Ibu sendiri dulu yang menilai bagaimana performa Ibu dalam kompetensi coaching tadi untuk mensupervisi akademik guru Ibu tersebut, yaitu Bu Ulfa. Saya merasa Bu Ulfa menggali potensi dirinya sendiri, Bu, sehingga beliau menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena pernyataan yang saya ajukan tidak membuat Bu Ulfa merasa terjudge dan Bu Ulfa sangat nyaman menyampaikan ide, potensi yang dimilikinya dan solusi yang diberikan. Ada lagi, Bu? Keterlibatan saya seutuhnya, Bu, dengan fokus dan sabar mendengarkan Bu Ulfa membuat chemistry kita itu dapat banget, Bu, sehingga Bu Ulfa menemukan sendiri potensi dan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dan saya juga melihat progres dan rencana yang sangat luar biasa dari Bu Ulfa untuk memperbaiki pembelajarannya ke arah yang jauh lebih baik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Oh, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Wah, boleh banget, Bu, memang itu yang saya harapkan. Ya, saya mengamati pada saat Ibu membuka percakapan disertai dengan pertanyaan yang berbobot. Sungguh luar biasa, Bu, ya, di luar ekspektasi saya. Sehingga Bu Ulfa saya lihat sangat enjoy untuk menjawab pertanyaan Ibu dalam proses coaching tadi. Sehingga mengalir begitu aja, Bu, dan sangat bermakna serta menyentuh hati saya. Kemudian rencana aksinya juga sudah sesuai dan Ibu juga sudah melakukan alur tirta dari proses coaching tadi. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Wah, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sekali, saya sangat senang sekali, Bu. Akhirnya saya bisa menggali potensi Bu Ulfa untuk menyampaikan ide dan rencananya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu.
Tetapi saya memang rasanya harus lebih banyak berlatih lagi untuk memberikan pertanyaan yang jauh berbobot lagi, Bu. Nah itu. Oh, namun demikian Ibu ya, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, ketika bertanya diberikan kesempatan kepada Bu Ulfa lebih luas lagi dalam menyampaikan perasaannya. Kemudian dari coaching tadi, eee, Ibu saya lihat juga sangat pressure ya dalam menggali potensi dari Bu Ulfa pada saat, eee apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia kembangkan untuk meningkatkan, kualitas dan pendidikan dalam pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari diskusi ini, Bu, apa yang sudah terbayang dan yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu pada saat coaching untuk mensupervisi guru-guru yang ada di sekolah Ibu? Saya rasa saya masih harus terus belajar, Bu. Belajar dan belajar dalam praktik coaching ini, Bu. Ada lagi, Bu? Saya akan berlatih sesering mungkin, Bu, untuk mengasah kemampuan coaching, kemudian present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, Bu, saya juga akan melakukan supervisi pembelajaran dan supervisi akademik dengan melakukan coaching kepada seluruh guru setiap bulannya, Bu. Sehingga guru bisa mengupgrade potensi mereka, dan menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan dan, eee, ya pokoknya menyenangkanlah, Bu, bagi Oke. murid. Menurut Ibu, berapa persen nih keberhasilan program yang Ibu lakukan terhadap peningkatan kualitas mutu dan pendidikan di sekolah yang Ibu pimpin? Saya rasa mungkin 98% bisa, Bu. Wow, super sekali ya, Bu, ya. Super sekali. Mmm. Jadi Bu, dukungan dari siapa saja yang Ibu harapkan untuk mensukseskan, program peningkatan mutu dan kualitas tersebut, Bu? Tentunya pertama dukungan dari ibu, Ya, kemudian siswa, dan kerjasama guru lainnya, Bu. mantap mantap sekali ya. Kapan nih Ibu akan melakukan program tersebut? Mulai bulan depan, Bu, saya akan mengadakan rapat bersama guru untuk membuat kesepakatan bersama dan membuat program yang inovatif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dengan melakukan evaluasi setiap bulannya, Bu. Mantap. Nah, menurut Ibu apa kesimpulan percakapan kita untuk hari ini, Bu? Nah, kesimpulannya berarti, coaching untuk supervisi akademik ini memang sangat penting, Bu. Jadi, guru pun bisa melakukan refleksi, kemudian, kita saling memberikan, dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi, mungkin paradigma, supervisi itu memang harus dirubah menjadi, paradigma berpikir coaching gitu ya, Bu, ya? Dan saya harus Oke. melakukannya secara konsisten, Bu. Mantap mantap banget, Bu. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu, telah mensupervisi saya dan menjadi supervisor pada coaching yang saya lakukan, Bu. Kembali kasih, Bu. Semoga supervisi ini dapat meningkatkan kemampuan Ibu dalam bidang coaching dan sering-seringlah, Bu, melakukan rangkaian praktek supervisi akademi ya, eee maksudnya melakukan rangkaian supervisi akademik, baik itu pembelajaran maupun, Baik. supervisi akademik kepada seluruh guru di sekolah ya, Bu, ya. Nah, sukses selalu ya, Bu, dan jadilah pemimpin yang menginspirasi buat siswa dan guru di sekolah. Siap, Bu, sampai jumpa ya, Bu, di lain kesempatan. Jangan Oke bosan-bosan ya, Bu. oke, sampai jumpa kembali, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kembali kasih.